Kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hejo Adventure. Sekarang Om Hejo masih berada di area Sentul, tepatnya di pabrikan karoseri Delima Mandiri, gitu. siap. Jadi untuk review kita hari kedua, bukan hari kedua, sini yang kedua lah istilahnya dari unit yang kemarin. Kita akan mereview basicnya ini Isuzu. Nah ini ya mobilnya cantik. Kita akan review langsung dari ownernya. Kenalan dulu Om. Kenalan Om. Siap. Om Whitney. Jadi Om Whitney ini posisinya apa sih di unit ini? Owner atau yang ngerancang bangun atau yang punya karoserinya? Untuk unit ini Ya. dimiliki oleh Delima Mandiri. Jadi Oke. kita investasikan ini untuk bisa R&D camper van. Jadi R&D ini ya? R&D. Jadi memang ini adalah unit prototype yang tidak dijual Oke. dan memang tapi bisa dijual untuk ke depannya. Nextnya ya. Nextnya memang untuk yang seperti ini sudah bisa dijual, Mm-mm. tetapi ini akan kita selalu gunakan untuk R&D. Kita Oke, ganti apa oke. yang kita mau. Jadi ini sifatnya ini adalah milik Delima Mandiri. Oke. Lanjut Om, basic mobil ini apa Om? Ini adalah pakai Isuzu NLR Euro 4 dan tipe bus, bukan tipe truk. Tipe Jadi, bus. tipe Oke. bus Oh tipe berarti truk. nggak Jadi kir ya, bukan. itu tetap kir, Oh tetap kir. artinya landasannya secara Kementerian Perhubungan ini adalah landasan penumpang, bukan barang, Oke. bukan truk soalnya ini bus. Butuh kir, iya, namun kita di karoseri ini bagi yang mengerti, nggak usah khawatir kirnya. Yap. Artinya karena SKRB kita atau IMB kita lah bisa dibilang karoseri ini sudah bus sedang camper van. Jadi ini adalah salah satu yang paling pertama mempunyai izin resmi dari Kementerian Perhubungan menjadi camper van. Bukan lagi mobil pelayanan Oke. ataupun mobil yang modifikasi atau delvan. Karena memang kita pikirnya camper van itu masih custom masing-masing, regulasinya belum jelas ya dengan penambahan unit-unit. Tapi di karoseri ini sudah menjadi awal dari sebuah perizinan camper van ya Om Ya. ya. Ini berarti pilot projectnya ini. Lanjut Om. Berterima kasih juga kepada Kementerian Perhubungan Oh iya. yang udah mau berinovasi, mau ada izin camper van. Terima kasih Menteri Perhubungan yang sudah mau mendengarkan istilahnya tuh jiwa-jiwa kita sebagai petualang. Om lanjut Om, saya mau nge-review mobil ini Om yang sangat-sangat ini dibilangnya mini tapi nggak tahu lah nanti kita lihat dalamnya ya apa ya kayak ini. Sudah memenuhi konsep motorhome atau hanya sekedar camper van? Karena ada item yang disebut harus ada camper van itu apa? Kegiatan di luar harus ada di dalam, misalkan MCK. Nanti kita lihat. Oke, kita dari luar dulu Om, mungkin ya. Kita eksternal dulu. Dari depannya ini, yuk sini yuk. Nah, ini kalau saya ngelihat ini udah kayak transformer ya. Jadi Prime Optimus. Tapi ini kalau dilihat-lihat, dia head to headnya ke apa ya Om ya? Nggak ada ya? Per hari ini, biasanya camper van dibuat dari sasis yang panjang. Iya, betul. Karena inginnya besar dan Panjang, ingin luas. bagaimana ya? Mungkin secara pembuat inginnya itu besar. Iya, Pembuat iya. itu inginnya besar jadi mudah untuk mengkombinasikan semuanya. Mau Oke. ada tempat tidur, mau ada sofa, mau ada ini. Tapi masa pemakai beda. Pemakai itu inginnya yang compact karena kita itu tidak semua jalanan kita itu besar. Betul. Karena itu kita mengambil konsep yang ini sebenarnya bisa dibilang terinspirasi dari konsep di Jepang. Karena Jepang itu jalan kecil-kecil. Ya, mobilnya kecil. Mobil kecil-kecil, nah makanya kita harus yang kecil tapi isinya banyak. Nah, ya ini semua lengkap di sini. Oke. Ya kan? Kita mulai, mungkin teman-teman kita melihat mulai dari awal dulu ya, dari yang paling terlihat itu awning. Nah ini sisi awningnya nih. Ini awningnya nih beda nih dari semua teman camper van yang saya ikutin. Ini sangat beda. Karena tadi kalau nggak salah ngebukanya pun pakai remote. Kalau kita masih manual tuh. Nah ini sudah remote. Nah tingkat waterproofnya ini aman Om. Aman. Untuk hujan deras. Semua seperti apapun. waterproof dan sunroof itu aman semuanya. Baik, nanti kita coba di camping ketika kita bisa ada waktu kesempatan. Oke, siap. Tetapi kita pastikan bahwa ini ada awning merek Dometic full aluminium dan memang ini
untuk bisa dibilang ini untuk motorhome ya. Yap. Mungkin kalau Om biasa lihat itu buat camper van bagus sekali semuanya, bahkan bikinan lokal juga banyak. Tapi kalau ini kelasnya adalah kelas untuk udah kelas motorhome karena panjangnya ujung ke ujung saja sudah 3,5 meter. Oh, ini 3,5. 3,5 meter, ini 2,75 meter Ya. untuk Gini keluar, teman-teman, jadi pada saat kita menggunakan bikin ya 3 meter itu, tarikannya tuh pasti di tengah ini kurang nih, harus tambah tulang. Tapi ini 3,5 loh, 3,5 itu tarikannya kenceng. Nah ini mungkin fungsi dari ini ya yang tidak simetris, tidak harus lurus tekukannya, jadi ini bisa saling menarik gitu ya. Luar biasa. Dan ini aluminium otomatis anti karat karena ini otomatis di daerah pegunungan tuh pasti lembab dan hujan. Lanjut Om Whitney, kita dari mana? luar dulu mungkin semuanya. Oke. Ini kali Om ya? Oke. Ini adalah bagasi. Jadi bagasi pertama di sini biasanya ini bagus untuk sendal atau sepatu di sini atau apapun yang kita mau di sini ya. Di sini bagus sekali buat tempat-tempat dan di sini ada AC colokan. ya? Colokan. AC, Ada colokan AC, jadi dulu. untuk kita sharing ke mobil lain atau kita ke alat yang ada di depan sini, Iya. kita bisa pakai yang ini. AC 220 ya Iya. teman-teman ya. Nanti kita tanya juga ini sumbernya dari mana, karena pada saat kita camping otomatis mobil pun mati ya kan. Kita lanjut dulu Om, kemana lagi Om? Oke. Bawa ini, Di bawah di bawah ada. ini, oke kita lihat di sini ada buat ganti filter. Jadi maintenance itu harus kita perhatikan. Iya betul. Jadi selain nanti kita buat tempat maintenance, ini pun ada jack stand kita. Jadi untuk tempat yang nggak rata, kita ada 4 buah jack stand, ya. Jadi dia bisa rata. Sekalian untuk nahan beban juga apa? Ya, nahan beban, iya. Dan tapi kalau biasa di camping, kalau beban nggak ada masalah di mobil ini, karena masih jauh di bawah beban yang bisa diangkut oleh mobil. Tapi kalau masalah jack stand itu untuk yang rata biasanya. Om, jadi filter ini pindah ya Om dari tempat asalnya ya? Enggak, filter masih tetap di sini. hanya dimajukan saja. Jadi nggak dimajukan pindah. dan dikasih lubang untuk Maintenance, ya kan? Oh, di sini adalah untuk aki. Itu di sini, aki kendaraan di sini, jadi gampang untuk maintenance-nya juga. Akinya di sini. Aki kendaraan tapi ya, bukan aki ini ya. Kalau Nah. ini adalah untuk daerah tangki air kotor untuk wastafel. Jadi sistem kita wastafel ini bukan ada tangki air kotor sendiri, tapi kita menggunakan jerigen sebanyak 20 liter ya. Jadi ketika ini gampang untuk dibuangnya. Kenapa kita nggak ada tangki air kotor terpisah untuk ini? Karena takutnya kalau kita ada tangki air kotor dan nanti kita kalau dari sink itu banyak banget makanan, minyak dan segala macamnya, nanti tersumbat itu susah. Jadi lebih baik kita untuk khusus sink kita pakai ini. Tapi kalau untuk mandi nanti ada tangki air kotor tersendiri. Oke, berarti ini air dari air buang wastafel. Air buang wastafel, betul. Siap. Nah ini ada lagi. Nah, ini cup holder. Cup holder. Sampai terpikirkan ya teman-teman ya, kalau mobil ini mau santai berarti di sini. Nah ini bisa ditutup ya Om ya? Bisa. Buka tutup. Nah. Bisa. Oke. Nah, saya kira ini tadinya tempat besar atau apa, ternyata hanya meja untuk santai. Ya. Dan cup holder pun sudah disediakan di sini. Ya. Ini konsepnya sudah all in one. Semua dalam satu brek-brek di mesin ini. Ini ini apa lagi nih? Ini adalah air bersih. Jadi kalau di sini bisa dilihat ini ada tempat air bersihnya, 80 liter air bersihnya, ya kan ya. Dan ini ada belum dibuka, kita buka. Ini untuk isi air bersihnya. Isinya jadi dari sini. isi air bersih jadi seperti kayak isi tangki bensin aja, ya kan? Kalau ini untuk keluarnya. Jadi kalau kita mau mandi di luar di sini atau kita mau untuk sekedar cuci kaki, ini tinggal colok sini. Ada pakai apa? Selang nozzle ya, nozzle-nya ya. Selang shower aja langsung. Jadi airnya ini aluminium ya, stainless steel. Stainless steel, Stainless kapasitas 80. Ya. 80 liter. Nah, Bagasi. Tapi bagasi untuk orang seperti saya bisa jadi tempat tidur sementara ini. Jadi ternyata ini banyak jadi kotak Doraemon. Teman-teman kotak Doraemon dengan satu unit tapi banyak tempat. Jadi bagasi ini memang untuk kalau kita misalnya rental camper van dan kita baru nyampe dari pesawat. Nah, untuk rental kita banyak koper ya. Taruh sini langsung semuanya. Jadi kita nggak usah pusing masalah tempat tas, tempat koper untuk yang menyewakan. Dan ini salah satunya posisi. Mau masuk dari mana, kiri, kanan, belakang, masuk semua. Jadi nggak usah bingung harus muter-muter karena cuma ada satu pintu. Ini disediakan langsung 3 pintu. Di sini fiturnya adalah ini. Ada lagi. Nah, teman-teman, saya bilang ini udah kayak Doraemon. Setiap kali ada tempat tersembunyi ada fungsi. Ya. Fungsinya apa Om ini Om? Ini banyak. Pertama buat tempat duduk bisa. Kita bisa duduk di sini, tidak ada masalah, ya kan? Sangat kuat. Outdoor juga bisa ya. Kompor outdoor, tempat kongko, tempat barbecue untuk biasa kalau kita mau masak nasi bisa di sini. Iya. Super di sini. Dan kalau mau naik di sini pun bisa. Kalau kita bisa naik untuk ngobrol.
sama yang di atas. Nah, nanti kita ke dalam ya. Ini lebih super lagi nih. Kita masih Jadi luar kalau ini daerah. bisa naik ke sini, Sudah mau banyak ngobrol sama yang dalam kejutan-kejutan. bisa. Oke. Ya. Lanjut ke sisi kanan. Nah, Sisi kanan. ini dia. Oke. Ini adalah untuk isi air bersih toilet. Jadi toilet itu punya kayak Oh, beda ya Om ya, berarti ya? jadi kalau untuk toilet ini menggunakan domestic, jadi ada built-in water tank untuk air bersihnya. Oh, udah ada di Jadi dalamnya. 7 liter di Jadi sini. domestic itu udah include Ada tangki air bersihnya di air sana bersih. dan ini tangki air kotor Air kotor. khusus toilet. Oke. Jadi kalau Jadi kita sistemnya tinggal ditarik. tinggal tarik. Jadi kalau ininya sudah penuh tinggal ditarik aja dan ini tinggal kita buang nanti. Oh, iya. Dan ini bisa dibuang kalau kita sarankan ke toilet lagi. Oke. Tinggal buang ke toilet lagi. Dalamnya nanti kita kasih gel atau tablet supaya tidak bau. Itu dia ilmunya. Nah, kotak Doraemon berikutnya Om. Apa ini Om? Gede banget Om. Ini ada genset. Jadi kita bisa 5.000 ini Om. ya. 5.000. Wah, Dia maksimal 5 kVA untuk KW-nya tuh 4.000 watt. Jadi ini akan sudah sangat cukup untuk kapasitas semua di sini plus bagi-bagi ke tempat lain. Oke. Ya. Jadi memang langsung ya include ya satu unit ini, nanti kita tanya bisikin harganya udah dapat semua dan nggak tanggung-tanggung dikasihnya teman-teman. Dikasihnya langsung 5.000 watt. 5.000 watt itu mah wah udah poya-poya dah kalau istilah mobil sekecil ini pun, walaupun untuk AC untuk yang lain. Nah, Lanjut kita ke kotak Doraemon berikutnya Om. Ini untuk full listrik, jadi listriknya itu harus gampang, harus aman, karena itu ini gampang untuk dikontrolnya. Memang betul untuk yang beli ini harus di training sedikit. Jadi masing-masing punya saklar ya? Iya, karena untuk camper van kita harus bisa mandiri. Artinya ketika kita bawa camper van harusnya mandiri dan kita itu aman. Makanya ini semua banyak pengamannya di sini. Kalau ini dibuka pasti ada. Nanti memang akan kita training nantinya. Tetapi ini biar tahu lah bahwa MCB ada. Contohnya saja, ini kita pakai RCBO supaya ketika ada kesetrum dia langsung turun. Iya kan? Harus cetrek langsung. Semua ada pengaman semuanya di sini. MCB banyak, di sini ada switching. Indikator. Ini indikator apakah ada PLN, genset atau enggak inverter. Pada saat PLN nyala ya itu ada. Jadi kita semua di sini kita inginkan gampang untuk dikontrol. Ini cut off baterai lagi. Jadi ketika kita baterai mau diganti kita cut off dulu semuanya. Tuh teman-teman ya, saya bilang tadi ya, di sono ada saklar 220, di sini ada saklar. Jadi pokoknya unit ini udah memenuhi semua dah, mau colok dari kiri, kanan, depan, belakang. Jos. Nah, ini ada lagi yang gede nih. Nah, kalau ini nih saklar genset untuk ke PLN. Jadi ini sumber, berarti ini mobil ini sumber. Ini sumber. Atau dari PLN bisa masuk PLN ke sini. Kalau genset ini sudah langsung kita hardwire ke dalam sini. Iya, jadi pada saat genset tidak dipakai, kalau di lokasi ada PLN bisa isi lewat sini Om ya. Oke. Ya, jadi nah, saya itu kalau di atas kita lihat, di atas itu ada solar panel. Ini teman-teman kelistrikannya. Jadi yang tadi sempat diskusi sama Om Whitney. Jadi di sini kelistrikan ada 3. Dari mobil itu sendiri melalui alternator, lalu genset, yang ketiga tuh solar panel. Jadi benar-benar siap ini disebut listrik mandiri. Yuk lanjut, kita kemana Om? Kita mungkin bisa ke dalam. Sekarang informasi yang terbaiknya nih, kita akan melihat suasana dalamnya. Masuk aja. Oke teman-teman, jadi dalamnya ini istilahnya kalau saya bilang ini kecil-kecil, imut, dan kok bisa lengkap ya dengan lokasi yang hanya sepersekian, bisa jadi lengkap gitu dan nyaman. Kita duduk nyaman, tidur nyaman, berdiri pun nyaman. Langsung Om, kita mulai dari mana Om? Kita lihat dari sini dulu. Jadi untuk kita bayangkan ketika kita lagi jalan, ketika kita lagi jalan, ini adalah untuk tempat tidur untuk anak. Bisa. Nantinya di sini akan ada yang bisa turun untuk extension, cuman hanya untuk pameran saja, kita nggak ambil karena ketika ini turun seperti ini nggak bisa duduk di bawahnya. Jadi nanti ada. Jadi ini di atas bisa untuk tempat tidur anak lah. Ya. Di sini untuk tempat sofa. Ya kan, dan kita lihat di sini memang kapasitas untuk 4 orang. Jadi ada 4. Ini loh yang luar biasa, konsep camper van tapi tidak mengindahkan unsur safety. Semuanya ada safety belt. Tidak ada. Jadi memang ini untuk kita ngobrol di sini jadi gampang. Nah, kalau satu lagi tempat tidur ada di belakang sana. Jadi di belakang sana itu itu juga ada tempat tidur, itu bisa dipakai untuk yang ukuran sedang lah. Meja ini bisa turun apa bisa copot? Ini bisa copot. Oh, bisa copot. Ya. Oke. Nanti terus listrikan ini apa Om? Ini semua untuk panel listrikan, ini untuk AC double blower, untuk AC mobilnya, ya kan. Jadi ketika lagi jalan, bukan yang ini yang di sana, yang kecil.
Ini untuk ini, dan ini ada blower di sini, ya kan ya. Ini untuk air, semuanya di sini untuk switch untuk lampu-lampu. Ya, seperti ini. Siap. TV ada, TV kaca ada. Kita ada semua. Kita lanjut ke area belakang. Ya, jadi kalau bisa dilihat di sini, nanti ininya meja ini bisa diturunin, ya kan? Bisa diangkat juga. Nanti area di sini akan jadi tempat tidur. Dari tambahan apa? Pakai ini. Oh, ini bisa senderan ini akan menjadi sana. Tapi nanti kita akan demokan ketika okay. sudah full review ya. Nanti kita ini lebih ke jadi di sini awal dulu. Separuhnya itu banyak knockdown ya, bongkar pasang itu bikin simpel. Ya. Lanjut Om, kita lanjut di sini semuanya. Kalau di sini jelas ada sink wastafel di sini bisa kita tutup, jadi bisa lebih hemat tempat. Kalau kalau di sini itu kita bisa pakai untuk ini. Bahkan saya dapur nih Om. Ini dapur, nama dapur, tapi ini masak untuk freezer sama chiller. Jadi ini Dometic CFX3 Active Cooler, ini bisa freezer dan chiller. Jadi Dometic ini Om, jadi berarti satu ini dibagi dua gitu. Ada dua freezer, bukan satu-satu, bukan belahan. Bukan. Ya, ini bisa bagi dua. Benar bagi dua, dan ini mau freezer bisa, mau freezer chiller bisa, itu bisa diatur aja. Dan memang bagusnya ini dia pakai listrik DC, bukan AC. Tapi AC bisa. Opsional. Dia AC dan DC. Jadi dia DC dan AC juga bisa. Tapi yang paling penting ketika kita jalan, kalau kita pakai listrik yang biasa ya, atau kelas biasa, listrik PLN biasanya kan 220 dan itu nggak efisien untuk inverter kita, kasihan baterai kita. Kalau ini sangat efisien karena dia berarti pakai DC. Selama perjalanan pakai DC. Bisa DC ya. Ketika bisa pakai lighter langsung colok. Bisa. Kalau misalnya ketika lagi berhenti dan genset nyala, kita bisa pakai AC. Langsung pindah ke AC. Ini ada pintu buat langsung ke bagasi kalau mau ngambil dari bagasi. Ya kan? Nah, kalau dalam sini adalah ini dia. Ini adalah kamar mandi dengan toilet Dometic, tapi juga ada water heaternya. Lengkap dengan water heater karena kita tahu mungkin ada beberapa orang yang sulit untuk mandi dengan air yang sangat tinggi di pegunungan. Nggak mandi mana kita. Ya. Namun kalau diharapkan, sekali lagi kita punya 80 liter air bersih. Jadi kalau kita pakai untuk mandi, ya bisa lah. Dan enaknya lagi untuk toilet itu beda ya, tidak ngambil dari sini ya. Apanya? Yang dari belakang tadi. Ya. Jadi untuk toilet beda sendiri memang. Nah, di kamar mandi itu ada buangan tersendiri enaknya. Dari sini jangan lupa di sini sudah ada AC Dometic. AC tapi untuk listriknya listrik yang PLN atau di genset ya. Oh, genset ya. Ya, genset pakai ini. Jadi kalau pakai listrik mobil kita pakai yang ini. Kayak double blower, DC, langsung 220. Benar. Ya. Nah, dan terakhir di sana, di atas sana ada TV Android semua. Jadi yang kita harapkan adalah begini. Yang kita harapkan di sini adalah kalau misalnya kita jalan, kita jalan keluar kota, anak-anak kecil happy di sini. Anak-anak happy. Nggak bisa di sini, bisa nonton TV, bisa sekalian duduk-duduk, tidur-tiduran, itu kan jadi happy ya. Jadi memang dibuat senyaman mungkin. Benar. Jadi kita ingin alam Indonesia kita explore. Ya kan, jangan harus hotel to hotel. Serunya lagi, kalau ada panggilan alam nih di tengah jalan tol atau apa, rest area jauh seperti Cipali, tinggal masuk. Tinggal masuk. Toilet nggak ada masalah. Ya. Siap. Oke, jadi teman-teman memang ini yang saya bilang ya, selalu jadi kotak Doraemon ini. Sekeliling unit dimaksimalkan untuk tempat-tempat yang memang notabene sangat diperlukan pada saat kita camper van atau yang lain-lain. Oh ya Om, Om. Pertama, ini nomor 1 pertama kalinya terdaftar di Kementerian Perhubungan dalam tema camper van. Lalu kalau misalnya teman-teman ada nanya harganya adalah 400 juta rupiah untuk karoseri dan semuanya di dalamnya. Tetapi yang tidak termasuk ada sasis aja. Sasisnya ini silakan tanya ke dealer Isuzu terdekat, NLRB Euro 4. Oke, jadi teman-teman memang di sini safety-nya diutamakan ya. Pertama ini buat karoseri ya. Kalau karoseri udah terbukti lah ya. Hitung-hitungan center of gravity kapal aja dihitung itu pengurangan penambahan dari bahan. Jadi memang 400 itu dapat karoseri semua, cuman untuk sasis ke Isuzu. Rancang bangunnya memang penuh harus perhitungan, ditambah lagi karoseri, ya udah ketemulah istilahnya unit yang klop untuk camper van secara insya Allah safety, kenyamanan. Yang pasti sih sebenarnya ada beberapa hal ya kalau untuk camper van itu. Pertama tuh
fungsional, teknologi, estetika, dan safety. 4 itu yang selalu saya kadang ingetin teman-teman dalam membuat camper van ya. 4 begitu Om. Setuju gak Om? Ya. 4 itu Om. Kita ingin sekali ini menjadi inspirasi ya, sekali lagi untuk semua yang ingin membuat camper van yang model seperti ini, artinya memang seperti motorhome dengan sasis dengan body ya, kita berharap standar ini ada. Standar ini ada, dan kalau ada yang mau belajar mau lihat sini ya monggo, silahkan. Kita Ya. nggak boleh pelit ilmu. Atau gini Om, pertanyaan nih, ada orang pengen karena masih bingung mau diskusi, desain sampai instalasi. Ya. Terima gak Om? Terima, sangat terima. Alamat di mana Om? Alamat kita Masuknya ke sini atau kemana? Atau ke sama aja, langsung ke Oke, nanti- dilemamari.com. Dan jangan lupa, kita gampang saja, kita buat camping bareng dulu saja. Ya. Kita camping bareng dulu saja, Yap. sama Om. Ya kan ya? Iya. Kita cobain. Oh, seperti ini. Ya. Mungkin ada yang plus dan minusnya. Ya, kita lihat. Dan jangan lupa teman-teman, unit ini bakal nongkrong di Gias besok ya, 11 sampai 21 Agustus. Di situ cari Om Winnie, minta kontaknya, diskusi, jadiin camper van yang nyaman, aman, dan pokoknya semua itu jangan lupa bahagia. Oke Om Winnie, terima kasih untuk liputan kali ini yang sangat luar biasa. Nanti Om Hejo pun akan menuju ke Gias karena setelah ini pasti banyak PR, banyak catatan yang pengen ditanyain. Soalnya kalau langsung on the spot, kayaknya biasanya banyak yang kurang. Nah nanti kita liputi kita lengkapinya di sana. Oke Om, terima kasih Om. Terima kasih teman-teman. Tunggu tayangan untuk liputan ini dan kita akan meliput dari produk-produk yang lainnya. Karena ada satu lagi nih yang akan kita liput dari produk-produknya Karoseri D5 Mandiri. Pokoknya tunggu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.